Indonesia itu terkenal dengan dua musim Pak, musim Betul, panas dan musim hujan. betul. Musim hujan sering banjir nih Pak. Nah, Benar. kalau kendaraan listrik Pak, Ya, saya pribadi khawatir ketika lagi naik kendaraan ya, listrik kesetrum ya. tiba-tiba itu Pak, itu gimana tuh Pak menurut Bapak Pak? Jadi kalau kita lihat nih 1 liter bahan bakar, Hmm. ya itu angkanya sudah di atas 10.000 kan gitu ya. Hmm. Nah, itu jarak tempuh kita berapa sih? Paling ya sekitar 40-an kilometer aja. Untuk roda 2 ya, saya bilang roda 2. Sedangkan listrik ini kalau kita menggunakan baterai 60 volt 20 ampere misalnya, itu kira-kira 1,2 ya kWh ya. Itu cuma memerlukan listrik paling sekitar 2000 perak. Dari situ kan kelihatan itu. Seperlima doang. Rp2.000 untuk Versus jarak 10.000 something kan. 40 km, Iya, 60 km. 60 km. Oh, Secara luar biasa. kilometer lebih jauh, Hah? secara harga satuannya jauh lebih murah kan. SN ini sebenarnya bukan hanya slogan sih ya, tapi ini adalah suatu kebutuhan ya, sehingga kita pun memiliki satu keamanan dan kenyamanan di dalam menggunakan produk-produk itu gitu. Hai Sneason, bagaimana kabarnya? Semoga baik-baik saja ya. Kembali lagi di acara Ngobras SNI, ngobrol bareng santai seputar SNI. Kali ini bersama saya Aldi. Seperti biasa kita akan membahas hal-hal yang sedang hangat di Indonesia. Nah, Sneason pasti tahu dong, saat ini ada apa sih di Indonesia? Indonesia sedang menjadi tuan rumah presidensi G20. Ya, mungkin Sneason sering lihat ya poster-posternya di jalanan. Nah, dalam presidensi G20 ini ada 3 isu strategis. Yaitu yang pertama, ada penanganan kesehatan yang inklusif. Kedua, ada transformasi berbasis digital. Dan yang ketiga, ada transisi menuju energi berkelanjutan. Nah, dalam episode kali ini kita akan membahas isu yang ketiga nih, yaitu transisi energi berkelanjutan. Utamanya yaitu terkait kendaraan listrik. Untuk itu, kita sudah mengundang tamu spesial hari ini, yaitu seorang yang sangat concern dengan perkembangan kendaraan listrik di Indonesia. Bahkan beliau juga sering terlibat dalam pengembangan standar nasional Indonesia terkait kendaraan listrik. Beliau adalah founder dan direktur PT Volta Indonesia Semesta, Bapak Wilty Awan. Selamat datang Bapak Wilty. Ya, Terima kasih Bapak selamat pagi. sudah hadir di acara Ngobras Sama-sama, SNI. siap. Jauh-jauh loh Pak, dari Semarang ya Pak ya? Iya. Aduh, luar biasa. Khusus datang untuk BSN. Aduh, alhamdulillah luar biasa. Sungguh kehormatan bagi kami Pak bisa Siap. berbincang dengan Bapak saat ini. Nah, mungkin Pak, pertama nih saya mau tahu nih Pak, boleh izin Pak ya, Silakan. Bapak adalah seorang founder dan direktur PT Volta Indonesia Semesta. Volta itu apa sih Pak? Mungkin bisa dijelaskan Pak. Iya, jadi begini, Volta ini adalah perusahaan ATPM yang berlokasi di Semarang. Ya, kita mulai beroperasi sebenarnya di tahun 2017. 2017. Nah, pada saat itu memang konsentrasi kita masih ke arah sepeda listrik. Nah, kemudian di tahun 2019, setelah ada Perpres dari Pak Presiden Joko Widodo mengenai percepatan kendaraan listrik di Indonesia, tentunya Volta ini juga berkeinginan nih berpartisipasi ya di dalam program percepatan ini. Maka di tahun itu pula kita langsung mengajukan supaya Volta ini bisa berkontribusi di industri kendaraan bermotor listrik. Nah, kita langsung ajukan ke Kementerian Perindustrian. Nah, sehingga Volta ini sudah secara resmi mendapatkan nomor identitas kendaraan NIK ya, khusus untuk roda 2 maupun roda 3 elektrik. Jadi secara resmi Volta boleh nih memproduksi kendaraan listrik di Indonesia. Kurang lebih seperti itu. Oh, berarti sejak adanya NIK tadi Volta sudah boleh memproduksi kendaraan listrik di Indonesia. Betul. Oke. Nah, jujur nih Pak, tadi saya sempat buka-buka sedikit nih Pak tentang websitenya Volta nih.
saya melihat ada tulisan kecil nih, demi kelangsungan bumi. Itu saya tertarik tuh Pak. Maksudnya gimana tuh Pak? Ya, jadi kita ada tagline baru ya, demi kelangsungan bumi ya. Jadi kita melihat bahwa sekarang ini eskalasi mengenai pencemaran ya, terutama yang diakibatkan oleh asap pembuangan kendaraan bermotor. Ini salah satu peringkat yang paling besar ya, terutama di sepeda motor roda 2 ya. Nah, dengan kita ini turut berkontribusi untuk memproduksi, kemudian kita juga melakukan edukasi market ya, kemudian juga kita mempercepat akseptasi di lapangan. Ini sama saja kita juga membantu nih menurunkan tingkat polusi yang ada di jalan raya ya. Kemudian tentunya ini juga berdampak bagi kelangsungan bumi. Kira-kira seperti itu korelasinya. Iya. Nah, tadi saya dengar Bapak sudah mulai ada di Indonesia sejak tahun 2017 ya Pak ya. Betul. Lalu mungkin saya mau tahu nih Pak, keinginan kuat apa nih Pak untuk mengembangkan kendaraan listrik Pak? Mungkin dari awalnya apa, kemudian nanti visinya bagaimana gitu Pak? Ya, jadi memang dari awal berdirinya Volta ya, kita ini melihat bahwa sebenarnya tren global ya, kita lihat tren global itu sudah mengarah kepada energi baru dan terbarukan. Nah, salah satu yang kita cukup expert itu adalah di kendaraan bermotor. Ya, karena memang background kami dulu itu di sepeda motor semua. Nah, karena kita melihat bahwa perkembangan global dan memang ya sudah saatnya kita menuju ke energi yang lebih hijau. Nah, maka kami memutuskan nih untuk masuk ke industri kendaraan bermotor berbahan bakar listrik. Kurang lebih seperti itu sih. Ya, jadi memang ya kita melihat ini suatu perubahan yang memang nggak bisa kita hindari ya, dan kita memang harus juga berada di dalam ekosistem itu sih. Kurang lebih seperti itu. Oke, wah, ini menarik ya. Ternyata Volta ini sudah berkomitmen ya, sudah punya keinginan kuat untuk menjaga bumi, untuk apa tadi ke tagline-nya demi kelangsungan bumi, dan kemudian sekarang berfokus untuk memproduksi sepeda motor Pak ya. Betul. Sepeda motor kendaraan yang listrik ya. Sebenarnya mungkin semisal nih Pak, dan saya pribadi juga ada bertanya-tanya nih Pak. Iya. Indonesia itu terkenal dengan dua musim Pak, musim Betul. panas dan musim hujan. Betul. Musim hujan sering banjir nih Pak. Nah, Benar. kalau kendaraan listrik Pak, saya pribadi khawatir ketika lagi naik kendaraan Iya, listrik. kestrung, Iya, itu Pak. Itu gimana tuh Pak? Menurut Bapak Pak? Ya, jadi gini sebenarnya kita di kendaraan listrik ya, itu sebenarnya itu sudah terantisipasi sih. Ya, jadi memang kendaraan listrik ini sebenarnya bukan suatu hal baru ya secara global ya. Memang di Indonesia ini mungkin sedikit agak terlambat dibandingkan di global. Nah, tetapi tentunya segala sesuatu itu kan harus menyesuaikan nih terhadap keadaan geografi lokal, kemudian cuaca dan sebagainya. Nah, maka pas sepeda motor listrik yang diproduksi di Volta saat ini, kita sudah mengantisipasi itu semua. Ya, jadi dinamo kita ini sudah waterproof. Ya. Kemudian semua wiring kita itu juga sudah waterproof. Nah, ini tentunya untuk menghindari konsleting sebenarnya. Nah, ini juga nanti ada korelasinya nih dengan SNI ke depannya. Siap. Gimana tuh Pak? Mungkin boleh sedikit dijelaskan nih Pak? Ya, jadi gini, tentunya elektrik ya, electrical itu tentunya ada namanya standar-standarnya. Gitu. Nah, standar ini tentunya harus ada aturannya. Ya, sehingga produk yang beredar di pasar itu memenuhi suatu kriteria dan suatu persyaratan tertentu lah, kira-kira seperti itu ya. Sehingga pada saat konsumen kita, pengguna motor kita beralih dari motor bakar ke motor yang berbasis bahan bakar baterai, mereka sudah nggak perlu was-was lagi gitu loh. Dan kira-kira seperti itu ya, seperti kalau kita beli perangkat elektronik yang lain kan gitu. Kurang lebih sih seperti itu sih. Tapi kami sih sudah mengantisipasi dari awal. Sudah mengantisipasi dari awal ya. Berarti ketika saya atau netizen yang punya kendaraan listrik itu tidak perlu khawatir melewati banjir ya Pak ya. Betul. Karena tidak akan korslet ya. Betul. Karena sudah yang saya tangkap berarti kendaraan listrik dari Volta ini sudah menerapkan ada menerapkan standarisasinya Pak ya. Betul, di situ Pak ya. Betul. Oke. Nah, kalau dari Bapak sendiri nih Pak, sejauh ini tantangan apa sih Pak yang
Bapak lihat nih Pak, dalam menerapkan SNI nih Pak di Iya. perusahaan Bapak? Jadi begini, kita mulai dari supply chain dulu ya. Karena sebuah sepeda motor listrik itu kan terdiri dari ratusan komponen nih. Ya, tentunya kita ini kan mengumpulkan komponen-komponen ya yang untuk diassembling menjadi satu, kurang lebih seperti itu. Nah, tentunya kami ini dari Volta tentunya itu mulai membangun supply chain di lokal. Ya, karena bagaimanapun industri ini harus berkembang, tapi kita juga harus memberikan satu kontribusi nih ya untuk industri-industri pendukung lainnya. Nah, dari sana memang Volta ini sudah mulai memilih dan memilah mana vendor-vendor yang kita gandeng nih untuk kita kembangkan bersama. Nah, salah satu yang kita jadikan persyaratan tentunya adalah SNI. Ya, seperti sekarang kita lihat di Volta, ya semua komponen yang memang entah itu sudah mandatori, entah itu baru volunteer ya, kita tetap berusaha untuk mengambil yang sudah SNI ya. Jadi seperti ban ya, mungkin nanti netizen juga bisa lihat ya, bahwa itu sudah ada logo SNI-nya. Ya, pelek roda yang kita pakai juga sudah ber-SNI ya. Nah, nanti kedepannya seperti kampas rem ya, wiring harness dan sebagainya, ini semua dalam proses kita pembicaraan dengan vendor-vendor lokal ya. Tapi tentunya salah satu syarat yang kita harus dapatkan itu adalah mereka juga harus ber-SNI, kurang lebih seperti itu ya. Paling tidak komponen yang kita gunakan itu sudah memiliki satu sertifikasi dulu, Luar lebih seperti biasa. itu. Ya, mungkin ya apa namanya, itu kan juga terkait dengan TKDN Pak ya, Betul. di Indonesia Pak ya. Betul. Berarti apa namanya, PT Volta ini sudah berusaha memenuhi syarat minimal TKDN Pak ya. Iya, kebetulan kita juga sudah ada sertifikatnya sih untuk TKDN. Ya, motor kita sudah bersertifikat TKDN. Namun bagi kami ini masih kurang sih. Kita harus terus kejar ya untuk meningkatkan nilai TKDN itu sendiri. Ya, tetapi safety itu juga satu faktor yang sangat penting. Jadi bukan sekedar bahwa kita mengambil komponen di dalam negeri, tetapi tentunya yang sudah bersertifikasi juga, kurang lebih seperti itu. Oke. Nah, mungkin saya coba membahas yang sedikit lebih luas nih Pak. Kaitannya tadi Bapak juga sudah menerapkan sudah menerapkan SNI juga. Kalau menurut Bapak nih Pak, untuk perkembangan kendaraan listrik secara umum nih Pak di Indonesia Pak, secara umum Pak ya, itu bagaimana Pak? Jadi gini, kita lihat di beberapa tahun yang lalu ya, sebenarnya motor listrik itu atau secara umum lah kita sebut kendaraan bermotor listrik berbasis baterai ya, itu sebenarnya masih sangat minim sebenarnya. Tetapi kalau kita lihat perkembangan tahun kemarin, itu pertumbuhannya cukup eksponensial sih. Ya, jadi sebelum tahun 2020 ya, itu cuma ada kurang lebih 4.000 atau 5.000 motor yang ber-STNK. Tetapi di akhir tahun kemarin nih, itu sudah tembus di atas 10.000. Ya, jadi sudah lebih dari 100% tumbuhnya ya. Nah, di tahun ini kalau prediksi kami ya, itu akan tumbuh paling tidak itu 2-3 kali lagi gitu loh. Ya, kita melihat bahwa banyak sekali sekarang perusahaan-perusahaan nih ya, baik itu perusahaan yang bergerak di bidang kurir, ekspres dan sebagainya, itu mulai beralih ke elektrik. Nah, ini satu faktor domino yang luar biasa nanti sih untuk bagaimana memberikan contoh kepada masyarakat pada umum gitu ya, sehingga nanti mereka pun akan beralih ke elektrik gitu. Ya, di samping memang belakang ini isu mengenai bahan bakar ini kan juga cukup menghangat nih. Nah, itu dia. Kurang lebih seperti itu. Bahan bakar naik nih Pak. Nah, iya. Itu juga betul. jadi pertimbangan nih Pak, untuk mungkin netizen mulai beralih nih dari bahan bakar fosil ke kendaraan yang lebih ramah lingkungan Pak, Benar. nih. Jadi ya ada dua misi lah ya. Satu, kita ya mengurangi pengeluaran ya. Yang kedua ya kita ikut berkontribusi nih untuk cuaca yang lebih baik, iklim yang lebih baik, kurang lebih seperti itu. Wah, saya jadi ini nih Pak nih, Bapak tadi ngomongin mengurangi pengeluaran. Memang ada ininya Pak, apa namanya, antara kendaraan listrik Iya. dan kendaraan dengan berbahan bakar fosil itu ada perbedaan dari pengeluarannya bagaimana Pak? Sangat signifikan sekali sih, Oh. sangat signifikan sekali. Saya kasih ilustrasi aja ya. Ya. Jadi kalau kita lihat nih 1 liter bahan bakar, ya itu angkanya sudah di atas 10.000 kan gitu ya. Nah,
itu jarak tempuh kita berapa sih? Paling ya sekitar 40-an kilometer aja. Untuk roda 2 ya, saya bilang roda 2. Sedangkan listrik ini kalau kita menggunakan baterai 60 volt 20 ampere misalnya, itu kira-kira 1,2 ya kWh ya. Itu cuma memerlukan listrik paling sekitar 2000 perak. Dari situ kan kelihatan itu 1/5 doang. 2.000 rupiah untuk Versus jarak 2000 something 40 kan. km. Iya, 60 km. 60 km. Oh, Secara luar kilometer biasa. lebih jauh, secara harga satuannya jauh lebih murah kan. Nah, ini baru perbandingan energi. Belum perbandingan dari maintenance cost-nya. Ya kan, kalau kita pakai tentunya motor bensin ya, kita harus ganti oli. Oli ini inline nih dengan kenaikan bahan bakar. Bahan bakar naik pasti oli naik kan. Menyeramkan ya. Nah, ini kan tiap bulan kita mesti harus ganti oli ya kan, kita harus ganti beberapa komponen di engine dan sebagainya. Nah, kalau di elektrik kan nggak ada mas, gitu loh. Jadi secara nilai penghematan jauh. Kedua ya tentunya komponen itu kan juga pencemaran kan, ya kan, komponen-komponen yang sudah nggak dipakai ya kan, tak oli dan sebagainya. Nah, kalau ini kan green bener-bener gitu loh, hanya energinya dari elektrik aja, kurang lebih seperti itu. Oke. Nah, ada lagi nih Pak yang cukup membuat saya berpikir ulang nih kalau beralih ke kendaraan listrik Pak. Tadi kalau masalah bahan bakar, kalau untuk bahan bakar fosil itu kan tiap 5 km ada SPBU. Nah, kalau kendaraan listrik sendiri bagaimana Pak? Ya, sebenarnya gini, kalau kita lihat di tren saat ini ya, untuk kendaraan listrik roda 2, ini ada 2 tren sih ya. Satu tentunya mereka mempertahankan sistem charging ya, charging yang dilakukan secara konvensional ya. Jadi sepeda motor itu dicas tuh dengan PLN ya, dengan listrik ya, atau mereka ke stasiun-stasiun yang memang disediakan PLN ya, sudah ada colokannya, tinggal kita colok, kita tunggu ya, mungkin sejam, 2 jam, 3 jam gitu kurang lebih ya. Nah, ada satu model bisnis baru, itu namanya adalah ganti baterai ya. Jadi dengan ganti baterai itu ya seperti tadi Mas bilang, SPBU ya kan, kalau saya kemana-mana tentunya energi itu sudah nggak perlu pusing nih ya, saya harus ngecas nih, berhenti dulu ya kan, kopinya sudah habis ya, ininya belum penuh gitu loh, kurang lebih seperti itu ya, gampangannya seperti itulah. Nah, ini membutuhkan suatu waktu yang cukup panjang. Nah, sehingga sistem ganti baterai itu adalah salah satu solusi ya, dan ini memang sudah mulai diterapkan di Indonesia ya, dan Volta ini adalah salah satu company yang cukup concern ya, dan kita cukup serius mengembangkan di bisnis energi juga ya. Jadi nggak cuma motor aja, kita juga ada bisnis energi. Jadi ini akan membangun satu ekosistem ya, ekosistem yang betul-betul saling mengisi ya. Orang beli motor, energinya bagaimana sudah disediain, kurang lebih gitu. Oke. Tentunya kalau tadi menggunakan ganti baterai ya Pak ya, itu juga nantinya akan berseni juga ya Pak ya? Iya dong, harus. Iya kan, ini kan juga sudah ada SNI-nya sebenarnya ya, tinggal ya kita semua dalam proses ke sana sih. Iya. Harus kalau itu sih. Harus Pak ya, walaupun walaupun saat ini masih voluntary, dari Volta sendiri sudah apa namanya mengembangkan sistem yang merujuk pada SNI-nya berarti Pak ya. Betul. Jadi paling tidak kita menggunakan teknologi-teknologi yang memang menjunjung tinggi safety dulu ya. Nah, setelah itu memang kita juga sedang proses nih, mau bagaimana kita SNI-kan kan untuk baterai itu juga gitu. Oke. Nah, mungkin saya masih ada pertanyaan nih Pak buat Bapak nih, terkait Bapak menerapkan SNI. Kalau menurut Bapak Pak, saat ini kan BSN sudah memiliki banyak ya SNI terkait kendaraan listrik. Di antaranya mungkin kalau khusus baterai sendiri kalau nggak salah ada 8 kalau nggak salah ya Pak ya. Itu menurut Bapak masih perlu lagi nggak sih Pak SNI tentang kendaraan listrik Pak? Kalau saya pikir sih bukan masalah perlu ditambah atau belum perlu ditambah ya, tetapi yang sudah ada aja ini saya rasa masih perlu BSN terutama ya, membantu industri kendaraan listrik ya, untuk melakukan suatu sosialisasi yang lebih mendalam ya, mungkin juga mengajak nih teman-teman di industri untuk bagaimana
caranya gimana sih kita mendapatkan sertifikasi itu ya, dan apa aja sih sertifikasi yang bisa kita ambil misalnya seperti itu ya. Karena kalau kita bicara regulasi ya, kemudian eksekusinya kita nggak ada ya, sebatas di regulasi aja nanti ya, sehingga saya rasa perlu satu kerjasama bareng-bareng ya, karena pihak industri pun menghendaki juga produk yang dihasilkan tentunya kan memiliki suatu standar yang baik ya kan, punya nilai jual yang baik, kurang lebih seperti itu ya. Kemudian dari sisi BSN kan juga sudah mengeluarkan nih susah payah ya membangun membuat SNI yang memang ditujukan untuk membantu industri-industri. Nah, bagaimana nih ditemukannya kira-kira gitulah ya antara kedua stakeholder ini gitu loh. Ya, saya kira kalau itu bisa berjalan secara baik, banyak deh pasti teman-teman di industri yang akan mengajukan SNI sih. Ya, sekarang masih pada bingung aja sih. Gimana ngajukannya? Kemana saya ngajukannya? Prosesnya gimana? Berapa lama? Kan seperti itu ya. Ya, jadi perlu satu ya klinik atau apalah, atau kita bikin satu Zoom bareng-bareng ya kan. Ya, kita kumpulkan industri-industri, nanti BSN ngelit ya bagaimana caranya ya. Kurang lebih seperti itu sih. Siap. Waduh, terima kasih nih Pak masukan nih berarti buat BSN ya, Snizen ya. Ternyata memang butuh sinergi Pak ya. Bener. untuk apa namanya tadi, demi kelangsungan bumi nih Pak. Ini tagline-nya udah mulai masuk nih ke saya nih Pak. Bagus banget menurut saya nih. Oke, nah tadi pesan Bapak sangat bagus sekali, kita perlu bersinergi. Kalau dari Bapak sendiri nih Pak, dari Volta sendiri, mungkin saya ingin tanya nih Pak, kalau dari Volta sendiri, kiat-kiat Volta untuk membantu edukasi masyarakat itu seperti apa nih Pak? Ya, jadi begini, tentunya kita banyak mulai melakukan satu sosialisasi ya, kita kerjasama dengan beberapa universitas ini ya, mulai dari Telkom University ya, Universitas Diponegoro, UNS di Solo ya. Tujuannya apa sih? Salah satunya kita masuk ke dunia akademi ya, karena mereka generasi muda nih ya kan, yang mungkin akan lebih mudah menerima satu perubahan ya. Yang kedua tentunya kita berusaha juga untuk melakukan kerjasama riset ya dan pengembangan dengan universitas-universitas yang ada, sehingga secara teknologi kedepannya itu menjadi milik kita nih ya, bukan kita hanya tukang jahit aja gitu kan ya. Kalau bisa kita juga ngerti secara detail ya, dan kita mampu ya untuk menjadi suatu kemandirian lah, kira-kira lebih seperti itu ya. Itu salah satu bentuk kami ya untuk bagaimana mempercepat ya kita melakukan satu edukasi sosialisasi melalui universitas ya. Di sisi lain kita juga banyak mengikuti pameran ya, salah satunya tempo hari kita di Bandung ya, bareng-bareng di Walk kan gitu kan ya. Di samping memang kita mendukung BSN ya, kita juga memberikan satu sosialisasi ke masyarakat yang hadir di sana ya. Mungkin juga event-event BSN ke depannya, kira-kira gitu ya. Luar biasa. Mantap Pak. Ya, kemarin juga nih Pak, saya tadi searching juga event yang sedang hangat nih saat ini kan, ada IMS nih Pak. Betul, IMS. Saya lihat Volta termasuk salah satu industri yang terlibat ya Pak ya. Benar. Kalau boleh tahu Pak, di situ Volta memamerkan apa saja Pak di sana? Ya, jadi gini, di IMS kali ini sebenarnya keikutan Volta yang kedua kali sih. Oh, yang kedua. Yang pertama adalah di Moto Village ya. Moto Village. Kemang. Nah, di kesempatan kali ini kami sebenarnya memberikan satu range yang lengkap ya. Mulai dari yang entry level ya, yang bisa digunakan untuk kepentingan usaha ya, di roda 3 ya, maupun di roda 2 sendiri. Kebetulan kami juga ada launching produk sih di sana sih. Ada launching produk. Wah, menarik nih Snizen. Ya. Mungkin bertanya nih Snizen nih Pak, emang Volta ini udah ada berapa Pak produknya Pak untuk kendaraan listrik Pak? Gini, kita sudah ada dua untuk roda 2 ya. Sisanya memang kita juga ada roda 3 sih. Oh, ada roda 3. Roda 3. Nah, tentunya kita juga kemarin sebenarnya gini, di IMS ya, kembali ke IMS dulu. Kita ini memperkenalkan ada 2 produk lain ya. Yang satu motorsport. Motorsport. Wow. 7000 watt itu. 7000 watt. Iya.
Di rumah saya tuh jeglek nih. Kita juga ada motor trail. Dan kebetulan motor sport kita yang kita sebut Patriot X ya. Ini mendapat award ini. Wow. Ya, jadi the best electric motorcycle. Electric motorcycle luar biasa, electric motorcycle. Ya. Jadi ini satu penghargaan yang sangat membanggakan bagi kami. Ya. Oke, ada motorsport, kemudian ada 2 produk lain ya Pak ya? Iya, kita ada Virgo. Oh, yang terbaru itu ya, Virgo kita ya? launching Virgo, ya kita ada 401, 401. Ya. Kemudian kita ada Patriot X, ya kita ada Godam, ya. Terus kemudian kita ada Roda 3, ya. Wah, ini nama-namanya Indonesia banget ya kayaknya. Ada Patriot, Virgo, Godam. Ini sebenarnya satu kolaborasi kita dengan Bumi Langit sih. Oh, ya itu adalah superhero yang ada di Indonesia. Wow. Nah, mereka akan mendukung kita menuju bumi yang lebih biru, lebih hijau lah. Waduh, ya demi kelangsungan bumi kita gitu. Amin, amin. Wah, didukung nih superhero Indonesia. Superhero Indonesia ya. Luar biasa nih Sneezen nih. Ternyata Volta ini Indonesia banget. Ya. Superhero-nya aja jadi jadi nama produknya loh. Luar biasa. Wah, Pak, ini kalau saya lanjutkan terus nih mungkin waktu bisa sampai besok. Sangat menarik sebenarnya. Saya juga ingin tahu Pak sebenarnya, mungkin nggak sabar ke depannya nanti Volta seperti apa nih Pak. Tadi ada berarti sekarang ada 2 dan ada yang terbaru tadi ada yang Godam dan satu lagi tadi Patriot X. Ini saya menunggu nih launching secara resminya bagaimana. Iya. Aduh, cuma mungkin waktu ya sudah sangat membatasi kita nih Pak. Aduh, dengan berat hati nih saya terpaksa mengakhiri nih Pak. Sebelumnya terima kasih banyak Pak Wilty sudah hadir di studio podcast ngobrol bareng seputar SNI. Tapi Pak, satu lagi nih Pak. Silakan. Sebelum kita undur diri Pak, mungkin Bapak bisa memberikan pesan-pesan Pak kepada Sneezen terkait SNI, terkait kendaraan listrik dan bagaimana kita menjaga bumi Pak. Iya. Untuk Sneezen ya. Sneezen. Kita menyapa Sneezen ya. Jadi begini, kita ini perlu melakukan satu kontribusi mulai dari kita dulu lah. Ya. Jadi kita kalau bicara slogan itu di mana-mana. Ya, tapi kita harus mulai dari diri kita. Bagaimana kita mulai menuju kepada produk yang go green, ya. Nah, demi kelangsungan bumi kita juga kan. Nah, salah satu yang memang memungkinkan itu adalah di kendaraan bermotor, karena tiap hari ini kan kita perlu suatu kendaraan untuk lalu lalang, entah kita berangkat kerja, entah untuk usaha, ya. Nah, dari situ kita sudah punya kontribusi nih, bagaimana kita mengurangi polusi. Nah, tentunya kendaraan bermotor ini juga kan banyak komponen seperti saya ceritakan tadi, ya. Tentunya kita juga mengharapkan produk-produk itu sudah ber-SNI semua, ya, karena SNI ini sebenarnya bukan hanya slogan sih, ya, tapi ini adalah suatu kebutuhan, ya, sehingga kita pun memiliki satu keamanan dan kenyamanan di dalam menggunakan produk-produk itu, gitu ya, kurang lebih seperti itu, ya. Jadi kita dukung nih SNI, kurang lebih seperti itu. Alhamdulillah, baik, terima kasih Pak Wilty sekali lagi atas pesan-pesannya, atas dukungannya. Nah, Sneezen, itu tadi bincang-bincang kita dengan Bapak Wilty terkait kendaraan listrik ya. Semoga dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan Sneezen selama ini. Kekhawatiran tentang bahaya kesetrum ternyata sudah tidak ada ya. Nah, kenapa tadi Bapak Wilty juga menyebutkan? Karena memang kendaraan listrik itu yang diproduksi itu sudah harus melalui standarisasi, dan BSN juga sudah menetapkan beberapa SNI terkait kendaraan listrik. Untuk Sneezen, jika nanti masih ada pertanyaan, masih ada kritik ataupun saran, silahkan sampaikan saja ke kami dalam kolom komentar ya. Untuk itu mungkin saya Aldi, ya, saya Wilty dari Volta. Ya, kami undur diri. Sampai berjumpa di Ngobras SNI edisi selanjutnya. Ya. Salam bangga memakai SNI.